Kita ngelakuin umroh mandiri, aku sama anak aku, sama sos dan sama karyawan. Alhamdulillah lancar sih, alhamdulillah nggak ada hambatan. Paling ya namanya bawa toddler ya, dan itu benar-benar dia momen pertama kalinya udah lancar bicara dan udah mulai toddler. Karena kan terakhir pas dibawa umroh kan dia masih yang belum ngomong dan masih belum lancar jalan larinya kan. Jadi waktu sekarang ini dia udah mulai lancar ngomong, lancar lari, jadi itu berasa banget. Emang double tenaganya. Bahkan ada satu momen yang waktu aku ke Jabal apa ya, aku lupa, satu tempat aku pergi sama Moana, dia emang agak rewel, puasa-puasa siang-siang, jadi emang agak nangis bersama kayak ibu juga capek gitu sih. Tapi menikmati sekali. Kamu lihat karyawan semuanya juga diajak seperti apa gitu? Enggak semua, cuma 2 atau 3 karyawan doang yang diajak, karena memang satu aku juga nggak suka terlalu ramai kalau melakukan perjalanan jauh. Terus memang bagi-bagi tugas kan, yang di Jakarta juga ada pekerjaan, terus yang nemenin aku berangkat juga ada kerjaan yang masing-masing. Jadi memang ya udah biasa sih, maksudnya nggak terlalu ramai juga udah biasa. Selain nangis sama-sama Moana tadi, drama-drama lainnya ada lagi nggak sih? Wah, jangan ditanya, banyak sekali. Dan dia kan udah mulai mengenal ini ibunya, dan dia udah mulai tahu oh ini kalau sama ibu begini, sama sus begini. Jadi emang dia udah mulai susah, nggak mau sama sus, nggak mau sama ini, nggak mau sama ini, maunya sama ibu. Jadi susahnya itu kalau misalnya lagi siang-siang kan, perjalanan kaki kan jauh banget kan ya, dari satu titik ke titik lain. Kayak misalnya dari turun mobil mau ke Jabal apa, mau ke lokasi mana, mau kemana kan, itu emang jalan kaki kan, nggak bisa bawa mobil waktu itu waktu di Mekah. Jadi memang gendong mulu, jadi ya begitulah, tapi lumayan nikmat. Apa sih kayak dapat dari umroh kemarin? Banyak banget ya, salah satunya adalah jiwa yang lebih tenang menurut aku ya, karena memang mencari titik tenang itu susah. Dan alhamdulillah kemarin waktu kita ngelakuin perjalanan ke sana, alhamdulillah jauh lebih tenang. Dan waktu pulang juga alhamdulillah banyak sedikit perubahan-perubahan yang kemarin gini sekarang gitu sih. Kenapa mungkin umroh mungkin dibawa mungkin ke rumah sendiri, versi paling terbaik Kak Ricis di bulan Ramadan ini apa sih yang mungkin masih melekat di umroh kemarin gitu, menjadi lebih dekat dengan Allah? Ya salah satunya itu, terus lebih nggak enak mau ngomong. Ya itulah pokoknya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik. Aku sih nggak berani bicara gimana tentang diri aku, karena itu orang yang menilai ya, dan Allah yang menilai. Cuman kalau aku sendiri, aku berharapnya ya tiap hari semoga menjadi pribadi lebih baik, menjadi ibu yang terbaik. Karena menurut aku untuk kalau misalnya profesi segala macam, nggak ada yang lebih baik daripada menjadi ibu yang terbaik itu sih. Benar nggak sih kemarin ibunya juga umroh itu salah satunya karena Ricis kan bilang kalau salah satu orang yang susah sembuh dari trauma. Nah itu caranya karena wah itu bocor ya. Aduh, gimana sih warga eksklusif nih. Bener nggak sih Ricis? Bener nggak sih Ricis? Maksudnya karena susah sembuh dari trauma itu pengen caranya deketin sama Allah aja gitu. Bener nggak sih Ricis? Iya, maksudnya sembuh dari apapun itu ya. Aku sih berharapnya memang terbaik, obat terbaik adalah memang kembali kepada Allah. Apapun itu kejadiannya, apapun itu lukanya, apapun itu kapanpun itu waktunya, memang yang terbaik memang kembali kepada Allah, gitu aja sih. Sampai akhirnya kalian trauma dengan married lagi belum ada isu gimana sih? Ya aku juga nggak ngerti. Aku mungkin ada yang bilang itu mungkin karena zodiak, ada yang bilang karena ini, ada yang bilang karena itu. Aku jadi nggak ngerti. Kemarin juga udah pernah bolak-balik ke psikolog juga waktu itu. Terus ya memang ternyata balik lagi ke diri sendiri, sama memang butuh waktu sih untuk sembuh gitu aja. Karena orang juga nggak tahu apa yang kita rasain. Cuman aku berharap dengan aku kembali kepada Allah, ke rumah Allah, kita berdoa, aku berharap disembuhkan kembali normal lagi. Karena kan aku punya anak yang dia ngelihat ibunya harus happy terus nih gitu. Kemarin juga aku sempat cerita sama keluarga juga, boleh nggak sih nangis depan anak tuh? Aku sempat nanya juga. Terus ada yang bilang boleh, ada yang bilang kalau bisa jangan, bilang gitu sih. Jadi ya memang agak masih bingung gitu. Tapi nggak sampai menutup hati untuk yang lain kan Kak Ricis? Belum sih, aku nggak tahu sih banyak gitu. Nggak dong, susah mbak. Ini aja satu hari ini aku telat kesininya, gimana mau mikir pacaran. Aduh, bisa tiap hari ribut mulu dong aku sama anak aja belum kelar gitu. Karena juga trauma naik kuda. Iya, karena kan waktu itu aku mulai naik kuda itu, kalau teman-teman Instagram ikutin dari 2021an kalau nggak salah.
waktu itu pernah juga hampir diikutin kompetisi, pernah diikutin lomba. Dalam perlombaan kan emang harus ada latihan dulu kan. Jadi waktu proses latihan itu jatuh kurang lebih 3 kali. Jatuh pertama, kedua ketiga itu jatuhnya agak parah. Yang terakhir itu jatuhnya hampir nggak bisa jalan hampir sebulan, 3 minggu sampai sebulan. Akhirnya berhenti, terus kemarin coba lagi emang emang takut banget. Jadi teman-teman lihat hasil postingan kuda itu tuh hasil dari yang ini gimana? Aku takut gitu. Emang agak takutan sih anaknya. Gitu sih. Emang berarti kamu udah sampai ke sekarang pasti ada isu tuh gimana sih? Kayak itu aku nggak ngerti sih, aku juga nggak berani menilai diri. Kepercayaan kepercayaan terulang lagi gitu. Bisa jadi. Cuma kalau sekarang sih aku mikirnya kalau ketemu orang ya seperlunya aja. Aku juga sampai sekarang nggak pernah nongkrong yang gimana banget, karena hidupku sekarang udah untuk anakku, untuk pekerjaan, sama untuk keluarga di rumah, itu aja sih. Jadi memang nggak mau ketemu orang banget. Di balik itu kan kamu juga dikasih rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah, amin. Mungkin seorang strong woman, single mom juga diberi rumah mewah juga nih kan. Semua kan cuma titipan, belum berumah kan? Udah kan keluarga. Iya, semoga semua dijaga oleh Allah. Aku yakin sih, karena emang kan semua cuma titipan. Aku juga takut semua diambil lagi sama Allah. Jadi ya aku jaga baik-baik, gimana caranya menjaga baik-baik gitu sih. Dan nggak berani klaim juga itu punya aku juga nggak berani juga. Gitu. Punya Moana itu, aku nggak punya apa-apa, itu semua punya anakku. Boleh nggak sih? Boleh. Lagi bulan Ramadan nih, udah kenalin Moana. Udah dong. Bahkan dari hari pertama puasa sahur dia udah ngerti, dari paginya dia udah ngerti besok malam ibu mau sahur ya. Kalau misalnya lagi puasa, kayak terakhir ada di vlog aku, dia makan di pesawat depan aku, dia makan enak banget. Dia nawarin aku, ibu mau enggak? Ibu puasa. Aku bilang, oh iya maaf ya, mau makan. Bahkan dia udah bisa ngomong minta maaf kalau dia makan depan kita gitu sih. Dia udah ngerti sih. Kayak terakhir waktu umroh kan semuanya pada puasa, terus Mona mau makan nggak? Tapi yang lain puasa, dia bilang gitu. It's okay, nggak apa-apa Mona makan. Ya udah dia makan ngumpet-ngumpet gitu. Dia udah ngerti lah. Ada gitu ya saya. Kayaknya dirasain ibadah tahun ini sama tahun kemarin tuh apa sih kak bedanya yang rasain? Karya tahun lalu lupa aku. Tahun lalu. Ibadah tahun lalu aku ngapain ya? Puasa tahun lalu aku ngapain ya? Sama ya, kerja juga. Sama sih. Sama aja kok, nggak ada bedanya. Di Bali. Lebarannya. Oh bagi-bagi. Kan yang charity itu. Oh, waktu tahun lalu aku ada war takjil. Kalau hari ini nggak, kalau puasa tahun ini nggak ada. Lebih capek ya, kayak tenaganya udah capek banget gitu sih. Oh, tahun ini aku pre-love semua gamis-gamisku juga dengan harga cuma goceng. Kenapa? Kepenuhan Mbak, di kamar aku tuh baju semua, baju dari yang gadis masih ada, baju yang dari hamil masih ada, sampai numpuk. Akhirnya aku, daripada aku buang-buangnya atau aku taruh-taruh di tempat yang numpuk, udahlah pre-love aja, satunya goceng, duitnya pun buat dapur. Buat beli garam, buat beli bawang. Jadi kemarin pun yang orang rumah yang beli baju aku goceng, aku modalin satu orang 200.000. Untung jadi orang rumah yang beli gitu sih. Malam ini aku mau nge-war lagi, mau ikut nge-war lagi. Kalau kita nampung aja. Oh, nanti aku modalin satu orang 200.000. Dari dia untuk dia ya. Iya. Ke tema lebaran ya, ini rencana lebaran.